Venezuela hancur, Indonesia menyusul. Pahami polanya, lalu waspada. Venezuela tidak dihancurkan oleh invasi militer, ia dihancurkan lewat sanksi, narasi, dan delegitimasi. Venezuela selama lebih dari 1 dekade menghadapi sanksi ekonomi ketat dari Amerika Serikat dan sekutunya, terutama di sektor minyak, keuangan, dan perdagangan internasional yang secara langsung memukul pendapatan negara. Sanksi tersebut menyebabkan Venezuela kehilangan akses ke pasar barat, sistem keuangan global, dan transaksi dolar, sehingga krisis ekonomi memburuk dan negara diposisikan sebagai gagal di panggung internasional. Dalam kondisi tertekan, Venezuela mencari mitra alternatif, terutama China dan Rusia, untuk menjual minyak, mendapatkan pembiayaan, dan mempertahankan roda ekonomi agar negara tidak kolaps total. China menjadi pembeli utama minyak Venezuela sekaligus pemberi pinjaman dan investor infrastruktur energi, menggantikan peran pasar barat yang ditutup oleh sanksi. Rusia dan China secara terbuka menyatakan bahwa sanksi sepihak terhadap Venezuela melanggar hukum internasional dan digunakan sebagai alat politik, bukan solusi kemanusiaan. Tekanan terhadap Venezuela tidak berhenti di ekonomi, tetapi diperkuat melalui narasi global tentang krisis demokrasi dan legitimasi pemerintah yang diproduksi secara masif oleh media dan lembaga internasional. Amerika Serikat kemudian menggunakan isu narkotika dan tuduhan narco state terhadap elit Venezuela sebagai dasar tekanan lanjutan. Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat melakukan operasi militer dan menangkap Nicolas Maduro, pernyataan yang memicu kecaman internasional dan perdebatan di Dewan Keamanan PBB. Ketika legitimasi pemerintah terus diserang, ruang intervensi eksternal menjadi sah secara moral, meskipun akar masalahnya berasal dari tekanan ekonomi yang disengaja. Pola ini berulang di banyak negara. Sanksi, krisis, delegitimasi, tekanan internasional, upaya mengganti pemimpin dengan figur yang pro-barat. Sekarang bandingkan dengan Indonesia. Indonesia resmi bergabung dengan BRICS, sebuah blok ekonomi yang secara terbuka diposisikan sebagai alternatif terhadap dominasi ekonomi dan politik barat. Pemerintah Indonesia juga memperluas kerjasama strategis dengan China dan Rusia di sektor perdagangan, energi, dan geopolitik sesuai prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dalam banyak kasus global, negara yang mulai mendiversifikasi arah geopolitiknya sering mengalami peningkatan tekanan narasi tentang demokrasi, HAM, dan legitimasi negara. Laporan internasional menunjukkan bahwa NGO dan organisasi sipil di berbagai negara memang menerima pendanaan asing yang sah secara hukum, tetapi berpotensi mempengaruhi arah advokasi dan narasi publik. Isu dibesar-besarkan tanpa konteks, institusi diserang tanpa solusi. Negara digambarkan selalu salah, selalu gagal, selalu busuk. Ini bukan berarti semua NGO atau kritik itu salah, tetapi sejarah menunjukkan delegitimasi negara sering dimulai dari dalam, lalu diperkuat dari luar. Pelajaran Venezuela jelas, ketika kepercayaan rakyat runtuh, tekanan asing tinggal menunggu waktu. Kritik sehat itu diperlukan, tapi merusak kepercayaan pada negara sendiri bukanlah revolusi, itu membuka pintu intervensi asing. Belajar dari Venezuela bukan soal membela penguasa, tapi mencegah Indonesia kehilangan kendali atas masa depannya. Kalau Indonesia mau tetap berdaulat, jangan ikut narasi provokator pemecah belah. Banyak yang ribut bukan karena peduli, tapi karena provokasi itu mata pencaharian mereka.